dan gue Melisa dari channel AutoFM TV. Nah, hari ini Mel punya Toyota Race ya, tipenya yang GR tahun 2021. Nah, kebetulan mobil ini sudah sold out, tapi Mel akan kasih review singkatnya ya. Jadi kalian bisa lihat cuplikannya dari mobil Toyota Race ini, dari eksterior maupun interiornya, dan ada fitur-fitur apa aja yang terdapat di mobil tersebut. Yuk, stay tune dulu ya, check it out. Oke guys, nah langsung aja kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Nah teman-teman, untuk Toyota Race 2021 ini mohon maaf ya, sudah sold out, dan kali ini AutoFM belum punya ready stock lagi. Jadi teman-teman silahkan pantau aja di website AutoFM yang ada di bawah sini, di www.autofm.net. Jadi kalian bisa tahu mobil yang lagi ready stock di AutoFM apa aja. Oke, lanjut kita mau review di bagian eksteriornya. Nah, untuk Toyota Race ini sangat menggugah peminat Toyota banget ya. Kenapa Mel bilang itu? Karena kalian bisa lihat untuk tampilan dari eksteriornya aja, buset ini keren banget ya. Untuk di mobil Jepang ini termasuk keren banget gitu. Di bagian lampu headlampnya, nah kalian bisa lihat ini dia sudah LED multi reflektor ya. Jadi tampilan depannya nih bagus banget. Dan untuk lampu seinnya ya, lampu seinnya ini dia sudah berjalan. Plus untuk di bagian spionnya pun dia sudah retract secara otomatis. Jadi Mel tadi unlock dia langsung terbuka. Nanti Mel kunci locknya. Nah locknya ini lucu ya. Dia pencet logonya. Nah dipencet logonya nanti dia akan terlipat secara otomatis lagi. Gitu. Jadi canggih banget Toyota Race ini. Lalu untuk di bagian DRL-nya ini dia warnanya juga sudah putih. Untuk fog lamp-nya yang belumnya ini masih halogen atau warna kuning biasa. Oke, untuk di tampilan eksteriornya kalian bisa lihat ya, grillnya juga nih berbeda dari yang lain. Ya, grillnya itu kan biasanya zigzag lurus, kalau ini nah dia ada yang terbuka, tertutup untuk di bagian grillnya. Dan jangan lupa juga ada logo Toyota di bagian tengahnya. Nah, logonya ini lumayan eye catching ya menurut Mel, jadi bikin lebih simpel. Oh ya, yang bisa tebak ini cc-nya ada di berapa ribu ya si Toyota Race dengan ukuran badan yang lumayan besar ini ya bodinya. Untuk cc-nya ini dia ada di 1000 cc, betul banget. Jadi ini benar-benar irit banget dan dia dibantu dengan turbo ya. Jadi nggak nyangka banget mobil sebesar ini tapi cc-nya cuma 1000 ya. Asli keren banget ya. Oke, kita langsung next di bagian bannya ya. Bannya ini dia menggunakan mereknya Campiro ya. Ukurannya sendiri ini ada di 205/60, ringnya 17. Nah ini karena tipe tertinggi jadi kalian bisa lihat ya, pelek ini juga berbeda warnanya, only black ya, only black. Terus juga untuk ground clearance-nya ini sangat aman apabila kalau misalnya ada tambahan penumpang, jadi mobil ini tidak down atau turun gitu ya. Oke, di bagian spionnya sudah kita bahas. Di bagian sampingnya, nah ini dia ada yang namanya talang air sampai ke bagian belakang. Oke, jangan lupa karena ini tipe yang paling tinggi GR, dia punya stikernya atau logonya di bagian bawah GR nih ya. Jadi emang bawaan asli dari pabriknya. Lalu juga ada shark fin di bagian tengahnya. Oke, kita mulai dulu tampilan belakang nih. Kalau sekilas sih dari jauh ya, ini kelihatan seperti bodinya mirip-mirip kayak CR-V ya kalau menurut Mel sih, karena lumayan cembung, lumayan besar. Karena kan CR-V juga seperti itu ya. Tapi ini ngebedain di bagian lampunya, stop lamp-nya. Nah, stop lamp ini sudah LED, terus juga ini keren banget ya stop lamp-nya ya teman-teman. Untuk lampu hazardnya sama sih ya, jadi dia nggak ada berubah. Next juga ada kamera mundurnya di bagian bawah sini, logo Toyotanya. Ada emblem Race-nya, oke, di sebelah kiri. Dan ada emblem di sebelah kanan GR Sport karena dia tipe paling tinggi ya. Oke, langsung mau lihat untuk di bagian bagasinya.
Oke guys, nah sekarang sudah di bagian bagasinya. Kita mau langsung lihat aja yang ada di dalam bagasinya. Tentunya bannya masih ada, ban serepnya. Ini dengan merek yang sama, Campiro juga, ukurannya juga sama, jadi bukan ban kecil. Terus juga ini ada kunci-kuncinya. Ini ada kelengkapan emergency kitnya, jadi masih komplit semua gitu ya. Oke, kalau ditanya ini bisa dinaikin nggak sih Mel untuk ke atasnya? Ini bisa ya guys, jadi ada cara-caranya, attach-nya tuh dibulatkan dulu baru bisa kita tarik ke depan. Jadi ini bisa banget ya untuk penutupnya. Tapi kalau misalnya ini terbuka, otomatis kalian taruh barang yang tinggi itu muat semua gitu ya. Kalau yang lihat di bagian bawah lebarnya ini cukup lebar, jadi cukup bisa kalian taruh banyak barang. Oke, kita langsung lihat ke interiornya. Oke guys, sekarang memang sudah di bagian interiornya, langsung aja kita mau review di bagian door trim samping. Nah ini ada tombol-tombol untuk di bagian windownya, lalu juga ada untuk retract dari spionnya ya di bagian kanan dan kiri. Oke, kita mau langsung next untuk si Toyota Race 2021. Ini dia sudah menganut start stop engine, jadi kalian tinggal langsung aja pencet start stopnya dan dekatkan kuncinya, lalu kita injak rem, nanti dia akan menyala secara otomatis gitu ya. Untuk kursinya ini dia masih manual dong ya, jadi maju mundurnya masih manual. Lalu untuk mau lebih tinggi, mau lebih rendah, mau lebih tegak atau mau bersantai pun ini juga sama ya, masih diaturnya secara manual. Oke. Next, Mel mau review di bagian steeringnya dulu. Untuk steeringnya ini sudah dilapisi dengan kulit, ada pedal shiftnya, lalu juga ada logo Toyota di bagian tengahnya. Nah ini ada tombol-tombol apa aja sih ya, Mel akan bahas sekarang. Oke, untuk tombolnya ini yang pertama, ini ada trip, jadi kita bisa lihat untuk kilometernya, trip A, trip B, odonya. Nah kilometernya ini dia di 6.000 sekian ya, jadi masih like new. Lalu untuk dari desain speedometernya ini dia sudah digital. Nah ini ada beberapa desain, jadi sebentar Mel kasih lihat dulu desainnya. Ini kita tinggal klik desain tuh ya. Displaynya ada seperti ini, satu, display kedua, display ketiga, dan display keempat. Kita coba display yang kedua. Nah dia jadi berubah otomatis seperti ini, kilometernya pun tergeserkan, dan untuk modelnya pun jadi berubah gitu ya. Ini ada apa aja, ada language, reset settingnya, lalu ada maintenance-nya dan lain-lain. Ini bisa teman-teman cek sendiri gitu ya. Oke, next, lalu di bagian bawah ini juga ada volume up, volume down. Ini ada voice over-nya. Di sebelah kanan Mel ini ada mode. Nah ini modenya di bagian head unit, jadi connect ke radio, to Bluetooth, iPod ya dan lain-lain. Lalu next, di sini ada cruise control-nya dan ini ada powernya. Nah power ini kita langsung kelihatan di si speedometernya gitu ya tuh. Kalau kita pencet kayak model sport gitulah gitu ya. Kalau power ini jadi kayak model sport tuh, jadi dia berubah, speedometernya ada warna kuning. Kalau kita pencet lagi dia normal atau menjadi seperti layaknya mode si Eco gitu ya. Oke, kita next untuk pengaturan lampu masih sama mobil Jepang di sebelah kanan ya. Lampu fog lamp, lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh ya. Untuk sein-nya kanan kiri, nah ini semua di sebelah kanan, sebelah kirinya ada wiper. Lalu untuk si teleskopiknya ya, dia ada di bagian bawah sini. Nah oke, ini hanya tilt aja ya, naik dan turun aja untuk dari si setirnya. Nah kunci kembali. Jika sudah, kita langsung mau next review di bagian AC-nya. Di sini AC-nya dia ada 4 buah AC ya, jadi modelnya sama, hanya ditambah dengan list-list silver ini. Lalu juga untuk dashboardnya, nah kedengeran ya, jadi masih yang plastik. Lalu ada fitur yang paling bagusnya di head unitnya, jadi head unitnya sudah besar, sudah yang lebar, dan setiap kalau kita nyalakan mobil dia ada tulisan seperti ini. Hari ini adalah tanggal genap 22 Februari. Nah jadi ini mengingatkan juga gitu ya teman-teman, ada bagusnya, mirip seperti model di Fortuner baru ya. Ini tampilan dari menunya.
bisa teman-teman lihat ada connect telepon tuh ya, Bluetooth audio bisa, M Toyotanya, USB, radio. Nah ini bisa. Lalu di bagian tengahnya ada lampu hazard. Terus ada pengaturan AC-nya juga di bagian bawah. Di paling bawahnya ada 12 volt per 120 watt untuk tempat charge ya di sebelah kiri. Nah di sebelah kanan juga bisa, tapi disesuaikan dengan model kabelnya. Transmisinya sudah otomatis, ada rem tangannya, dan ini ya ada box kecilnya. Tuh, jadi seperti ini, tidak bisa charge ya, jadi hanya untuk taruh barang-barang kecil. Lalu next di bagian atas, nah ini dia ada sun visornya, tapi belum ada lampunya. Jadi yang masih biasa. Dan ini untuk di bagian lampu baca tengahnya dia masih yang halogen gitu ya teman-teman. Oke, dan yang terakhir untuk dari fitur yang ada di Toyota Race ini ya, nanti Mel akan sebutkan di akhir video ya. Tapi sebelum itu kita mau langsung next review, lihat di kursi yang ada di bagian penumpangnya. Oke, check it out. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian kursi belakangnya. Nah kalau misalnya kalian lihat ada yang berbeda, itu bener banget ya. Karena dari kursinya ini dia sudah di-upgrade ya. Jadi dia warnanya hitam plus ada list-list merahnya. Dan ini dia sudah di-upgrade jadi jok kulit. Aslinya ini masih bludru atau kain biasa seperti itu ya. Jadi menurut Mel justru malah ini keren gitu ya. Warnanya merah hitam menunjukkan seperti GR Sportnya. Jadi keren banget gitu ya. Oke, ini armrestnya tidak ada, jadi kosong. Dan di bagian belakang ini kalau ditanya nyaman atau tidak, nyaman. Di bagian legroomnya kelihatan nyaman. Di bagian headroomnya pun juga sama nyamannya gitu ya. Jadi di belakang ini bisa muat sebenarnya 2 orang atau 3 orang pun masih muat ya. Jadi tergantung dari kenyamanannya aja, mau 2 atau 3 orang gitu ya. Oke, di bagian atas ini juga ada lampu tengahnya, jadi yang masih halogen. Dan yang terakhir di bagian bawah ini ada tempat charge lagi ya guys. Jadi dia menyediakan tempat charge ada di bagian depan sama di bagian belakang tuh komplit. Oke, untuk karpet ini masih bawaan aslinya semua ya teman-teman. Jadi masih bawaan orinya. Dan untuk model baru 2021 Toyota ini dia ada alat buat pemadam kebakaran gitu ya. Jadi di bagian bawah kursi penumpang di depan itu dia ada, jadi tabung kecil gitu ya. Nanti silakan dilihat aja dari video yang ada di Toyota Race ini. Oke, nah sekarang Mel sudah menjelaskan dari review eksterior maupun interiornya. Nah tadi Mel akan kasih informasi di akhir video kalau di 2021 Toyota Race ini tipe GR Sport dia punya beberapa fitur ya. Yang pertama di bagian spionnya dia ada blind spot dari spionnya, lalu juga ada adaptive cruise controlnya, ada lane departure-nya, lalu dia juga ada rear cross traffic alertnya juga, dan sudah Triptonic ya, jadi Triptonic CVT transmission. Jadi itulah beberapa fitur yang Mel tadi kasih informasikan di akhir video hari ini gitu ya. Nah teman-teman untuk harganya karena ini sudah sold out, ini Mel kasih informasi aja, harganya kita buka di bawah 300 jutaan ya, kilometernya di 6.000, pajaknya panjang di bulan 9 tahun 2022. Nah so sorry buat teman-teman yang lagi cari Toyota Race, kita lagi tidak ready stock. Jadi teman-teman silakan pantau aja di websitenya Autofam yang ada di bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga aja langsung tanya-tanya Mel lebih lanjut. Kalau misalnya kalian pengen cari unit lain boleh di 08138 94 kali 077. Oke, thank you so much ya teman-teman. Kalau misalnya kalian udah ikuti review Mel dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dari channelnya Autofam TV. Dadah.